walaupun kita ikut organisasi capek apapun itu, sesibuk apapun itu, tapi ngelihat orang-orangnya yang unik banget tuh jadi kayak ya jadi nggak terlalu capek gitu teman-teman. Jadi ya, Bel bunyi mandi terus langsung langsung datang. oke teman-teman semuanya, di episode sebelumnya kita udah ngobrol bareng PI nih. Sekarang aku mau kenalin satu lagi. Nah, ini namanya adalah Zahra Khoirsyah Fitri. Oke, kenalan dulu dong Kak Zahra. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama saya Zahra Khoirsyah Fitri. Saya mahasiswa pendidikan seni tari UNJ. Saya angkatan 2021 dan sekarang udah mau memasuki semester 6 nih guys. Semester 6 ini udah lagi masuk ke sibuk-sibuknya ya Kak ya? Sibuk banget Oh guys. sibuk banget. Oke, podcast baik kali ini kita akan ngobrol santai nih Zahra. Aku mau panggilnya Zahra aja ya. Panggil Zahra aja aja. boleh, panggil Oke. siapa aja boleh, panggil saya juga boleh. Oke, sayang boleh nih teman-teman. Pastinya pengen tahu kan gimana nih perjalanan Zahra di periode kepengurusan Kabinet Caraka. Boleh dong ceritain sedikit gitu kan? Gimana ya? Kita kabinet Caraka itu dimulai dari tahun 2023 yaitu bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Itu saya sebelum jadi kabinet Caraka itu saya jadi sekretaris 2 nih teman-teman. Jadi sekarang pas kabinet Caraka saya jadi sekretaris 1, naik satu jabatan gitu kan. Ya gitu deh, kabinet Caraka tuh di apa ya bilangnya isinya anak-anak yang anak-anak yang unik, anak-anak yang lucu-lucu, ceria banget pokoknya. Gimana ya? Luar biasa banget teman-teman. Jadi walaupun kita ikut organisasi capek apapun itu, sesibuk apapun itu, tapi ngelihat orang-orangnya yang unik banget tuh jadi kayak ya jadi nggak terlalu capek gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu capek ya, berarti banyak kesan-kesan baik ya di Banyak kabinet. banget kesan-kesan baik, kesan-kesan unik dan lucu-lucu itu banyak banget teman-teman. Oke, banyak banget ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku mau tanya nih kabarnya Zahra gimana sih selama liburan ini? Ya alhamdulillah baik dan sama seperti biasanya ya teman-teman. Ini liburan cuman tidur kerja gitu aja terus sampai bulan Februari nanti kita masuk nanti. Udah LPJ ya BTW? LPJ-nya lagi proses ya teman-teman. Lagi proses ya. Ada banyak yang harus dibuat ya teman-teman. Berarti kesibukannya kerja, Iya, kerja. terus tidur, makan, LPJ-nya OTW. LPJ. Oh iya, gitu. Oke, lanjut kita mau tanya-tanya lagi nih. Kamu berapa bersaudara sih Zahra? Aku 4 bersaudara dan itu perempuan semua teman-teman. Perempuan semua. Kamu anak berapa kira-kira? Kira-kira apa anak berapa nih? Kelihatannya keberapa ya teman-teman ya? Ini Berapa kayaknya nih? Satu Apa ya? ya? Apa? Anak keberapa nih? Anak pertama kelihatannya? kali. Anak pertama, nggak sih? pertama. Ya itu tengah-tengah dia. Pertama ini kayaknya nih. Aku itu sebenarnya anak ketiga ya guys dari 4 Oh. bersaudara. Dan itu wanita semua. Berarti kalau anak ketiga apa namanya teman-teman? Wadon. Anu. Tri. Tri. Oh, iya. Kalau di Jawa ya namanya berarti harusnya Tri ya. Harusnya namanya Zahra Tri itu. Dari 3 bersaudara berarti jaraknya jauh-jauh ya. Iya sih jauh semua dari kakak pertama, kakak kedua sampai anak terakhir juga jauh. Gitu. Oke. Kalau kelahirannya tuh tahun berapa sih Zah? Kira-kira aku tahun kelahiran berapa guys? 96 sih kayaknya. 2003. Ya kelihatan tua banget ya guys ya. Aku masih 2000-an guys, lebih tepatnya tahun 2003. 2003 Zah, bulannya kalau boleh tahu biar ini siapa tahu nanti ada yang ngefans banget sama Zahra gitu. Boleh kok kalau dia mau ngasih kado boleh. Aku lahir November tanggal 25, pas banget itu lagi Idul Fitri kalau nggak salah. Idul Fitri tahun berapa itu? 2003. 2003. Jadi orang-orang lagi sibuk nyiapin untuk Idul Fitri, aku lahir guys. Oh gitu. Jadi lahirannya sambil makan ketupat gitu ya? Iya. Ya, gitu. Oke. Sebelum masuk di UNY ini, Zahra tuh sekolahnya gimana aja sih? Dulu di SMA apa? Kegiatannya sibuk ngapain? Organisasi apa gitu? Oh iya, sebelumnya aku asalnya dari Lahat, Sumatera Selatan ya guys. Kalau kalian tidak tahu Lahat itu daerah Palembang ya.
Itu aku SD itu aku beneran SD sebelah rumah banget guys. Jadi cuman jaraknya cuman berapa langkah aku sampai. Jadi kalau belnya baru bunyi aku baru OTW guys. Baru OTW ya? Jadi benar-benar definisi yang bel bunyi mandi gitu ya? Bel bunyi mandi terus langsung caw langsung datang. Langsung caw langsung datang. SMA-nya di mana sih Zah dulu? Kalau SMA-nya aku SMA negeri ya, masih SMA negeri di Lahat. SMA negeri di Lahat. Satu kelasnya ada berapa orang kira-kira? Aku satu kelasnya ada 30 kemarin. Aku kelas IPS itu cuma ada 2 kelas di SMA aku. Jadi IPS 1 sama IPS 2 aja. Gitu. Oke. Kalau Zahra ini kan di Himaseta sebagai sekretaris ya. Nah, berarti di SMA-nya dulu kan pernah ikut organisasi nih. Apa yang kira-kira membangun Zahra ini berbakat banget nih jadi sekretaris di Himaseta organisasi gitu. Sebenarnya teman-teman aku nggak ada tuh pengalaman organisasi ya sama SMA. Tuh aku sama SMA nggak ikut OSIS, nggak ikut apapun itu, tapi dari kelas 10 emang ya di kelas itu aku jadi sekretaris sama bendahara. Biasanya itu sih. Kalau untuk pengalaman lain nggak pernah sih guys, beneran nggak ada pengalaman sama sekali sama SMA. Berarti otodidak ya? Iya guys, Otodidak. Oke. Kalau dari pengalaman berkesenian, kira-kira apa sih yang paling berkesan? Apa ya? Acara apa gitu? Sebenarnya berkesan semua ya, karena kita kan belajar bareng, ketemu orang bareng gitu loh. Jadi menurut aku sih berkesan semua, tapi lebih tepatnya itu waktu pernah kemarin masuk di dinas pariwisata ya itu. Jadi di situ perjuangan masuknya itu yang agak gimana gitu. Saya perjuangan banget ya, berarti Perjuangan. latihannya harus ekstra Ya, gitu. jadi sambil sekolah, sambil latihan juga ya. Kayak gitu guys. Oke, itu acara apa sih? Zah? Salah yang namanya? Kayak lomba tari gitu ya? Iya, lomba tari ke apa sih? Provinsi. Provinsi. Oke, keren banget nih. Kira-kira Zahra ini perjuangannya masuk kuliah nih. Aku mau nanya banget nih. Kayak penasaran banget, Zahra kan di sana SMA unggulan gitu kan. Terus perjuangannya ke sini seperti apa nih? Apakah SBM atau SNM atau SM kayak gitu? Sebenarnya itu aku masuk jalur SBM ya guys, satu jalur tes ya. Jalur tes ya? Iya, itu jalur tes dan itu perjuangannya aku beneran belajar banget, belajar sendiri. Aku nggak ikut les, cuman belajar sendiri aja ya, otodidak. Terus ngeliat di YouTube gitu loh, lihat di YouTube, ngeliat di IG begitu kan. Tapi awalnya aku ikut jalur yang SNM, yang jalur undangan. Ya. Tapi itu nggak keterima guys, makanya aku langsung ikut yang SBM gitu. Jadi emang pengen banget masuk UN-nya gitu, pengen banget jauh gitu kan. Terutama di tari ya? Ya, pengen Terutama banget di di tari. tari. Terus kenapa milihnya itu UN ya sih? Kenapa nggak di kampus sebelah nih, kan kita ada tetangga nih gitu. Kalau kampus sebelah agak gimana ya? agak susah ya mau menggapainya ya kalau kampus Agak susah, sebelah ya. tapi kan lainnya juga susah. Iya sih, tapi kalau yang sebelah levelnya udah high banget gitu. Oh gitu, oke. Jadi kalau UN-nya, kenapa UN-nya? Karena kalau dari apa sih, tahu-tahu dari guru-guru gitu kan, UN itu bagus gitu kan. Tarinya juga, akrednya juga A gitu kan. Berarti dapat rekomendasi dari guru, terus dari guru. berarti searching juga ya, by searching juga ya. Searching juga Harus kepo-kepo. analisa. Terus first impression nih di awal perkuliahan ke Himaseta itu kayak apa sih? Apa ya, first impression-nya itu agak terkejut ya Oh, terkejut kalian ya? sama apa, mata kuliahnya. Mata kuliahnya. Mata kuliah tarinya, karena gak bakal expect kalau gak benar-benar belajar tari klasik Jogja gitu. Oh gitu. Jadi terkejut banget gitu loh, karena aku sama sekali gak pernah belajar klasik kan gitu. Tiba-tiba masuk kuliah di Himaseta, di tari itu kayak klasik banget gitu kan. Terus kalau Himaseta impressionnya tuh aku nggak expect kalau aku bakal jadi sekretaris gitu loh. Oh gitu ya? Iya, aku nggak bakal expect jadi Pertamanya sekretaris. mikirnya mau jadi apa sih? Aku boleh pengen jadi bendahara sih. Oh jadi bendahara? Iya, soalnya kan kalau bendahara emang tugasnya lebih sedikit ya ketimbang sekretaris ya. Tapi ternyata jadi sekretaris 2 kemarin. Oh gitu. Baru mau Berarti udah. pas di tes itu
bilangnya oh saya tertariknya sama bendahara. Iya. Tapi terpilihnya malah jadi Sekretaris. sekretaris. Oh berarti itu udah jodoh banget sih Zah sama sekretaris udah bisa. Sampai sekarang udah mau semester 6 ini masih sekretaris sih. Masih sekretaris. Oke adik-adik, ini ikutin nih jejaknya Kak Zahra ini menjadi sekretaris dari awal sampai akhir kepengurusannya nggak ada. Terus aku mau nanya nih, ini kan udah keren banget kan? First impressionnya juga udah wow banget. Terus apa sih yang membuat kamu tertarik jadi pengurus inti? Awalnya emang pengurus inti itu kan pengen bendahara kan awalnya kan ya, karena bendahara itu kita bisa ngatur uang gitu kan. Uang kita bisa megang uang dan lain Yes. sebagainya itu, makanya aku tertarik sama pengurus inti sih. Karena kalau kita belajar manage uang kan, kita juga bisa belajar untuk manage uang kita kuliah, uang Oke. kita hidup gitu kan, dan lain sebagainya itu. Mungkin nggak hanya uang ya, bisa waktu tenaga juga, gitu iya. ya. Jelas kan kita kan kegiatannya banyak ya, jadi bisa belajar untuk memanage segalanya. Bisa di hati juga bisa di manage berarti? Nggak usah deh. Oh nggak usah deh, ini Zara stay halal ya kayaknya ya Kak Zara ini. Oke, terus pernah nggak sih mengalami under pressure terus sampai pengen nyerah gitu? Ini konteksnya ini Mas Eta ya. Konteksnya Himaseta. Pernah sih, pokoknya ada itu kapan ya, saya lupa. Pokoknya saya kan kerja juga kan. Nah itu sambil kerja sambil ngurusin proposal, LPJ, dan itu bukan satu proker gitu loh. Jadi prokernya banyak. Jadi kayak ditekan, di pressure terus gitu loh. Jadi sampai pengen kayak, ya Pak aku nggak usah ngerjain gitu loh. Aku lepas tanggung jawab aja gimana ya. Tapi gimana nih kok sampai akhirnya kuat sampai akhir? Oke, kita tuntaskan gitu. Ya gitu, mikirnya gini, karena itu udah dikasih tugas, emang udah tanggung jawabku, ya udah aku kerjain aja. Prinsipnya cuma itu sih. Prinsipnya itu ya. Jadi apapun yang udah kita terima dari awal kita konsekuensi sampai akhir gitu ya. Oke. Oke lanjut, kenapa kamu mau berkontribusi untuk Himaseta? Padahal udah jelas nih jadwal sangat padat, ada kerja, kuliah sampai sore kayak gitu. Kenapa kok masih mau berkontribusi untuk Himaseta? Gimana ya, balik lagi ke awal tadi, aku ketemu banyak orang-orang yang unik, yang lucu-lucu itu, kayak kadang-kadang tuh kayak pengen berjuang bersama gitu Oh, gitu. kan. Jadi aku capek, mereka juga capek gitu. Jadi berasa punya rumah ya iya, Himaseta punya ya. teman baru, punya rumah. Jadi ya itu seru-seru aja sih. Seru-seru aja, oke, keren banget nih. Berasa Himaseta itu jadi sebuah rumah. Jadi kalau capek, nggak capek ya tetap ke Hima gitu ya. Capek bareng, senang bareng, susah bareng gitu. Oke, selama satu periode menjadi pengurus inti, pencapaian tertinggi dalam kontribusi untuk Himaseta apa sih di diri kamu Zah? Kalau sebagai sekretaris ya, emang aku kan dari awal nggak ada sama sekali pengalaman sekretaris ya. Jadi sejauh ini untuk satu periode akhirnya aku bisa bikin proposal gitu kan. Oke. Bisa bikin laporan, bikin surat-surat yang mana itu belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Jadi capaian banget gitu kan. Jadi itu suatu kebanggaan ya, bisa Suatu mempelajari kebanggaan. hal baru Yep. gitu ya. Oke, terus kalau tadi pencapaian tertinggi ada nggak sih hambatan yang terjadi pas satu periode kamu ngejalanin proker gitu? Ada sih tadi yang aku bilang. Di apa tuh? Sambil kerja itu. Sambil kerja itu. Sambil kerja, sambil ngerjain apa tugas-tugas kuliah juga, itu sih hambatan banget. Hambatan ya. Jadi kadang bingung, ya aku mau ngerjain yang mana dulu ya gitu kan. Tapi berarti gimana cara kamu nanggulanginnya itu? Ya itu teman-teman, jadi kalau misal kita kuliah sampai jam 4 nih kan, terus aku kerja sampai jam 10 kan, ya udah tuh setelah jam 10 kita nggak tidur teman-teman, kita langsung ngerjain LPJ atau proposal atau ngerjain tugas kuliah sampai nggak tidur. Keren banget Zah. Terus ya, itu guys. padahal sampai malam, terus nanti besok paginya kamu kuliah lagi kamu kuat. Iya, dijalanin aja. Gitu, sambil berdoa juga ya. Iya. Oke, boleh ceritain nggak sih suka duka selama satu periode ini? Ini kan udah mau akhir kepengurusan nih, suka dukanya. Mana ya, sukanya banyak ya. Banyak ya. Sama proker walaupun pusing mikirin proker, tapi dijalani bareng-bareng tuh jadi suka juga gitu. Jadi suka juga. Jadi cerita baru gitu loh. Dan yang paling penting itu ketemu temen-temen yang baru yang banyak gitu kan. Kalau dukanya juga banyak ya. Dukanya juga banyak. Dukanya juga banyak. Ya dukanya itu tadi kecapean. Kecapean. Terus
sakit. Aku pernah juga sampai sakit kemarin. Apalagi ya, ada kan pusing mikirin pengeluaran, karena kan kita di masih juga kan mengeluarkan pengeluaran juga. Iya, benar. Pengeluaran terus waktunya juga gitu kan. Jadi ya itu sih dukanya banget juga sih. Tapi sukanya juga banyak. Sukanya juga banyak ya, berarti happy ya. Happy. Bisa dibilang di sini happy lah ya gitu. Oke, kalau gitu boleh dong aku dikasih pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mau melanjutkan estafet organisasinya. Oke, untuk adik-adik yang baru mau masuk jadi anggota organisasi Maseta ya, pesan dari aku semangat sih, semangat, dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru, jangan takut untuk bertanya ke kita yang udah sepuh gitu kan. Intinya semangat, jangan ngeluh, jalanin aja dulu, ingat tanggung jawabnya masing-masing. Dan satu lagi, percaya diri guys. Percaya diri. Oke, keren banget. Oke, makasih banyak ya Zahra udah mau berbagi cerita, terus pengalaman buat aku, teman-teman, adik-adik di rumah, dan mahasiswa semuanya yang nanti akan nonton podcast Bay ini. Terus semoga nanti pengalamannya bermanfaat. Terus kita bertemu lagi di next time kalau ada kesempatan dan waktu. Thank you and goodbye guys. Goodbye guys.